Tadi kita menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana kengerian di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan bertanya kepada kita. Ya, di antara yang Allah akan tanya kepada kita, umur. Untuk apa engkau habiskan umurmu? Ya, ketika kita sekolah ataukah kuliah ataukah bekerja di sebuah instansi yang kemudian kita berbuat kesalahan, kemudian kita dipanggil oleh guru atau dipanggil oleh manajer perusahaan, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu, itu sudah membuat kita ketakutan, sudah membuat kita berkeringat, sudah membuat kita galau. Apa yang harus saya jawab? Ya, apa yang saya telah buat telah diketahui oleh manajer saya atau oleh guru saya. Ini kan setiap orang menghadapi hal seperti ini dalam kehidupannya. Padahal yang bertanya kepadanya adalah manusia, sama-sama makan nasi dengan kita. Dan kalau seandainya pun ya paling jelek kondisi, udah dia pindah sekolah atau dia pindah kerja. Tapi ini sudah membuat kekhawatiran kepada kita luar biasa. Tetapi subhanallah, yang akan bertanya kepada kita adalah Allah Rabbul Alamin, yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Dan ini pertanyaan pasti akan ditanya kepada kita, ini pasti. Ya, soal yang ketika kita ujian belum tahu, kita nggak tahu apa yang ditanya, kita persiapannya luar biasa loh. Ikut bimbel, bimbingan belajar, les lah, apapun namanya, supaya kita bisa menjawab soal yang itu belum kita ketahui apa yang ditanya. Persiapannya luar biasa. Ini soalnya sudah ada. Kan apa yang akan Allah tanya kepada kita kan sudah ada kan? Tinggal kita persiapkan. Umur yang kau miliki, untuk apa kau habiskan umur tersebut, kata Allah. Dan masa muda yang kau miliki, untuk apa kau habiskan masa mudamu. Padahal umur yang kau habiskan itu sudah mewakili masa muda. Tetapi Nabi SAW tetap menyebutkan tentang masa muda. Kenapa? Karena ini masa-masa emas, tanggung jawab kita di hadapan Allah itu sangat besar, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Jadi nggak bisa kita mengatakan ya hidup gue, ya uang saya, umur saya, waktu saya. Boleh kita berbicara di dunia ini, tetapi ingat, yang memiliki waktu adalah Allah, yang memiliki umur adalah Allah, yang memiliki kita adalah Allah. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban daripada itu semuanya. Hari ini kita di dunia, kita bisa saja bersilat lidah. Ya, kita bisa saja mengelabui orang tua, mengelabui manajer kita atau siapapun dia. Bisa saja kita mengelabui. Karena hebatnya kita berbicara, mereka percaya. Tetapi nanti yaumul qiyamah kita akan berhadapan dengan Allahu Rabbul Alamin. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Yang mana dia itu mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tersembunyi darimu, dan dia mengetahui apa yang kau lakukan. Ketika tangan ini pernah berbuat sesuatu, dia akan berbicara, ya Allah, dulu aku pernah berbuat ini. Ketika kaki ya berkata, ya wahai Allah, ini lisan ini berdusta, kaki ini digunakan untuk ini dan ini. Mata akan berbicara, ya Allah, dia telah berdusta, mata ini telah melihat ini dan ini. Itu semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Kalau seandainya kesalahan kita hari ini seperti yang saya sebutkan tadi diketahui oleh orang tua kita, diketahui oleh guru kita, diketahui oleh pimpinan kita, itu sudah membuat kita galau. Ini apalagi zat yang menciptakan guru kita, yang menciptakan manajer kita, yang menciptakan kedua orang tua kita. Dialah langsung akan bertanya kepada kita. Disebut dalam hadis, laisa lahu turjuman, tidak ada terjemahannya, tidak ada penengahnya. Ya, tidak ada orang yang ketiga akan menjawab. Kita langsung akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, inilah hal-hal yang perlu untuk kita khawatirkan. Jadi hadis-hadis yang datang dari Nabi bukan hanya sekedar lewat saja. Ya, bukan hanya ucapan-ucapan yang usang, tidak. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini pasti akan terjadi. Sehingga sebelum waktu itu tiba, ya sebelum kita tidak punya jawaban dari umur yang telah kita lewati dalam kehidupan dunia ini, maka lagi-lagi saya ulangi, berkaryalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, terlebih masa-masa muda. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
Begitu juga harta. Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut? Bagaimana cara engkau mendapatkannya? Dan untuk apa engkau mengeluarkan harta itu? Jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, uang saya yang berusaha, saya yang mencari. Ya dengan keringat saya mendapatkan uang ini, ya terserah saya. Mau saya apakan uang ini, mau saya bakar, ya mau saya foya-foya, mau saya buat nonton pentas kembang api, ya di kota Paris ataukah di Sydney ataukah di mana, terserah saya. Uang saya. Hari ini Anda boleh mengatakan uang adalah uang saya. Terserah apa yang mau saya lakukan. Tapi kelak di yaumul qiyamah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Rezeki yang Allah berikan untuk apa kita habiskan. Ya bukan hanya ditanya bagaimana cara engkau mendapatkannya, tapi untuk apa engkau habiskan. Nabi kita Muhammad SAW, hadisnya cukup sering saya sampaikan. Ketika beliau dihidangkan makanan oleh sahabat beliau Abu Ayyub Al-Ansari, beberapa butir kurma, kemudian Nabi SAW menangis. Dan beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumil qiyamah, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian apa yang kalian makan hari ini. Pada Rasulullah makan hanya beberapa butir kurma, itu pun beliau gunakan untuk sholat, untuk sujud, untuk ruku kepada Allah, tapi beliau menangis karena takut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan cara yang beliau dapatkan adalah cara yang halal. Ya, nah bagaimana lagi kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu harta dengan cara yang haram, kemudian kita keluarkan juga kepada perkara-perkara yang haram, maka begitu besar tanggung-jawaban yang akan kita pikul di hadapan Allah Rabbul Alamin. Namun para hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku muslimin, ketika seseorang dia mengenal Allah, ketika dia mengenal Rasulnya, dia mengenal Islam, dia berusaha untuk mempelajari Islam, dan dia berusaha untuk mengamalkannya, maka ini semuanya akan memudahkan baginya. Dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan menghabiskan waktunya sia-sia kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar apa yang dia jalani hari ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, sesuatu yang kecil, yang seseorang itu terkadang lupa dia pernah melakukannya, dia nggak ingat, tapi Allah akan nampakkan nanti kelak di yaumul qiyamah.